Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankanlah pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dalam acara MPLS bagi siswa baru SMP Negeri 2 Batu tahun 2021 ini, di mana saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Sebelum saya mulai, mohon diperkenalkan, saya bernama Ulang Hadi Widodo, biasa dipanggil dengan Pak Widodo. Saya sehari-hari ngajar IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Batu ini. Bisa kita mulai. Tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat istiadat atau norma, sedangkan krama mengandung pengertian sopan santun atau kelakuan yang sesuai dengan peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia. Tata krama dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sejak kita masih kanak-kanak, dalam segala hal apa saja sepanjang masih berhubungan dengan kemanusiaan ataupun kemasyarakatan. Tujuan tata krama di sekolah. Tata krama di sekolah perlu disampaikan pada siswa-siswi baru, khususnya di SMP Negeri 2 Batu ini, yaitu dengan tujuan satu, supaya siswa yang baru masuk di SMP Negeri 2 Batu ini dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib. Tujuan yang ketiga yaitu agar siswa baru bisa menciptakan hidup berkerukunan, berkeharmonisan dalam berhubungan antar warga sekolah, sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Yang dimaksud dengan warga di sekolah di sini yaitu mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Ketenagaan atau Tata Usaha, Bapak Ibu Penjaga, Bapak Ibu Penjaga sekolah, Bapak Ibu yang bertugas tentang kebersihan di sekolah. Semua itu dikatakan sebagai warga sekolah. Etika atau tata cara bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa secara umur maupun dewasa secara pikiran. Oleh karena itu, siswa bila bergaul dengan para guru atau staf ataupun staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Antara lain yaitu harus dijaga. Yang pertama, bila berbicara dengan Bapak Ibu Guru ataupun dengan staf ataupun dengan warga sekolah yang lebih dewasa, suaranya tidak boleh melebihi suara Bapak Ibu Guru. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan diharapkan tidak memotong pembicaraan dengan Bapak Ibu Guru. Bila terpaksa memotong, maka harus meminta maaf terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah, seumpama kalian semua berbicara dengan guru, kalian ingin menyelani pembicaraan guru, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, kami mau menyampaikan. Ini adalah sebagai contoh bagaimana kita mau memotong pembicaraan Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang berbicara, antara lain tidak boleh membelakangi ataupun sibuk dengan urusan lain. Jadi, apabila kalian semua nanti diajak bicara Bapak Ibu Guru, tidak boleh membelakangi, harus langsung berhadapan dengan Bapak Ibu Guru atau sibuk dengan urusan lain. Seumpamanya
diajak bicara Bapak Ibu guru, tapi malah kalian menengok menyapa temanmu. Itu tidak boleh. Itu melanggar etika bergaul dengan guru di lingkungan sekolah. Yang keempat, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak, melainkan mendekati guru dari depan ataupun dari samping dengan mengucapkan, mohon maaf, permisi Bapak, mohon maaf, permisi Ibu, kami mau menyampaikan. Ini adalah contoh etiket apabila kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru. Yang kelima, kalian diharapkan tidak lewat atau berlari di depan guru yang sedang duduk, kecuali dengan kamu meminta izinnya. Yang keenam, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan, halo Pak, halo Bu, gimana kabarnya? Itu atau, halo Bos. Apabila kamu berhadapan dengan Bapak Ibu guru, itu tidak diperkenankan dan itu amat sangat tidak sopan. Yang ketujuh, bila kita berhadapan dengan Bapak Ibu guru, bisa dipanggil oleh guru, maka harus menyahut dan mendatangi guru serta melaksanakan perintahnya. Ayo si Wawan, tolong ke sini. Sebagai contoh, kamu langsung mendekat kepada Bapak Ibu guru yang memanggil kamu. Itu adalah bentuk penghormatan kamu kepada Bapak Ibu guru dalam hal tata pergaulan di sekolah. Yang kedelapan, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru, kecuali dipanggil atau ada urusan penting dengan Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, apabila kamu ingin menghadap Bapak Ibu guru yang ada di ruang guru, maka kamu harus izin permisi dulu. Apabila Bapak Ibu guru di depan mejanya ada temanmu yang lain, kamu tidak boleh nyelo-nyelo atau langsung mendatangi Bapak Ibu guru padahal di situ ada temanmu yang lain. Yang terakhir, kamu tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin guru. Yaitu seumpama di atas meja guru itu ada tumpukan tugas dari kelasmu. Apabila kamu tidak disuruh oleh Bapak guru untuk mengambilnya, kamu tidak boleh mengambilnya kecuali seizin atau disuruh oleh Bapak guru demi kepentingan pembenahan tugas kamu. Yang ke-10, yaitu tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Harus berbicara yang sopan dan halus. Yang ke-11, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Yang ke-12, tidak boleh meludah di depan guru. Ini amat sangat tidak baik. Karena apalagi kok meludah di depan Bapak Ibu guru. Meludah di depan orang lain saja itu adalah suatu bentuk penghinaan. Jadi itu kalau kita meludah di depan guru berarti kita tidak memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu guru. Yang ke-13, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua atau masyarakat. Yang ke-14, bersalaman dengan guru dengan mencium tangannya bila sesama jenis kelamin dan tidak berbeda jenis kelamin karena dilarang dalam agama. Diusahakan tiap kamu datang atau pulang atau ketemu di sekolah dengan Bapak guru atau Ibu guru, kamu bersalaman tapi dengan tangan bersalaman, kecuali bila ada larangan agama untuk bersalaman. Yang ke-15, menerima keadaan guru, tidak merendahkan guru dan bersabar terhadap guru yang bertemperamen keras, yang suka marah dan menghukum siswa yang melanggar. Kadang-kala di dalam pergaulan kehidupan di sekolah ada beberapa guru yang memang ditugaskan untuk menjadi tata tertib atau guru petugas kedisiplinan. Apabila kamu melanggar, kamu dihukum, tolong dilaksanakan, jangan membantah, tetap merendah diri. Ini demi kebaikan kita bersama dan demi masa depanmu. Yang berikutnya adalah tata cara atau etiket bergaul dengan sesama siswa, baik siswa kakak kelasmu ataupun adik kelasmu atau siswa satu angkatanmu. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Yang kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu
dengan teman yang sejenis. Wanita bersalaman dengan wanita, laki-laki bersalaman dengan laki-laki. Yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama siswa. Yang kedelapan, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Yang kesembilan, tidak berburuk sangka terhadap teman. Yang kesepuluh, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Yang ke-11, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Yang ke-12, tata krama berpakaian dan berhias antara lain. 1. Berpakaian seragam sekolah dengan aturan sekolah yang berlaku. 2. Menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa, antara lain tidak membuka jilbab selama di lingkungan sekolah bagi siswa perempuan. Bila kamu ada pelajaran olahraga, pada saat kita pelajaran tatap muka, kamu seorang perempuan mau berganti pakaian olahraga, nanti ada tempatnya tersendiri. Jadi tidak di semua tempat kamu bisa membuka aurat untuk berganti pakaian. Yang berikutnya yaitu tata krama belajar antara lain. 1. Membersihkan kelas sebelum guru masuk kelas, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan lap papan tulis. Yang berikutnya, hadir di kelas tepat pada waktunya. Biasanya 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian semua diharapkan sudah hadir pada saat pembelajaran tatap muka. Bila kamu terlambat, maka mengucapkan salam lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Yang berikutnya yaitu tidak ribut, tidak berisik, dan tidak membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Apabila ada sesuatu yang hendak kalian lakukan yang keluar kelas, kalian diharapkan bisa minta izin pada Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas pada jam tersebut. Dan yang paling penting, selama proses pembelajaran, kalian tidak boleh menentang pendapat guru secara emosional demi ketenangan, kekondisipan belajar bersama di dalam kelas. Diam dan memperhatikan saat guru berbicara atau menjelaskan di depan kelas. Yang berikutnya, pada saat bel masuk dibunyikan, peserta didik masuk kelas dengan didahului berbaris di depan kelas masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yang selanjutnya yaitu pada permulaan pembelajaran jam pertama dan sesudah pembelajaran jam terakhir, para peserta didik atau kalian semua berdoa dan menghormati guru serta bersalaman dengan guru pengajar pada jam terakhir sebelum pulang sekolah. Pada saat jam istirahat, kalian wajib berada di luar kelas. Bila pada saat istirahat kalian tidak di luar kelas tetapi tetap di dalam kelas, apabila ada kehilangan barang dari salah satu temanmu, menjaga biar kamu tidak tertuduh atau dicurigai sebagai yang mengambil barang temanmu. Yang berikutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin guru atau guru pembimbing atau guru piket. Yang selanjutnya, pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya atau menjemput ke ruang guru. Yang selanjutnya, bagi siswa yang tidak masuk sekolah, wajib memberikan pemberitahuan atau surat izin tertulis dari orang tua dan tidak diperbolehkan siswa untuk meminta izin pada guru tidak masuk pada saat itu melalui telepon atau SMS. Yang terakhir, tidak memilih-milih atau membenam guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti mata pelajaran. Ini semuanya disampaikan demi kelancaran pembelajaranmu, sehingga pembelajaranmu dapat sukses dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kamu bisa berprestasi. Yang paling akhir, apabila kamu melanggar tata krama di dalam pergaulan sekolah ini, maka siswa yang melanggar atau tidak mentaati tata krama dianggap siswa yang tidak sopan atau kurang ajar. Maka sanksi atau hukuman yang bisa diberikan antara lain: 1. Teguran secara lisan. 2. Teguran atau peringatan secara tertulis dengan membuat perjanjian.
yang dihadiri oleh orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, ada pemanggilan wali murid. Yang keempat, tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau diskorsing karena sering membuat gaduh, akhirnya tidak boleh mengikuti pelajaran selama 1 minggu perumpamaannya. Yang berikutnya yaitu tinggal di dalam kelas atau tidak dinaikkan karena masih perlu ada pembinaan. Dan yang paling berat yaitu kamu bila banyak melanggar tata tertib dan tata krama pergaulan di sekolah, yaitu kamu dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua kamu. Demikian sedikit paparan atau uraian tentang tata krama pergaulan di dalam sekolah khususnya SMP Negeri 2 Batu ini yang disampaikan dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang terakhir, tugas bagi materi tata krama dikerjakan di kertas folio bergaris. Nanti di atasnya diberi nama lengkap, gugus, dan nomor urut di dalam gugus. Yaitu tugasnya, diperhatikan, kalian membuat artikel atau tulisan atau karangan yang temanya bagaimana tata krama kalian ketika berhadapan atau bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bergaul dengan teman-teman sekelasmu dalam masa pandemi ini. Sekali lagi, bagaimana tata krama kalian ketika kalian berhadapan atau bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bergaul dengan teman-teman kelasmu selama masa pandemi ini. Demikian yang dapat Pak Wid sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada kurang jelas, bisa dikonsultasikan pada kelas gugusnya masing-masing sehingga kamu dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dari awal hingga akhir, terutama untuk materi tata krama ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, dan bisa kalian lakukan di dalam pergaulan sekolah ini, baik dengan Bapak Ibu guru, baik dengan teman-temanmu, kakak kelas, adik kelasmu, atau sekelas dengan kamu, sehingga pembelajaranmu dapat berjalan dengan lancar dan nyaman, sehingga kamu dapat meningkatkan prestasi selama sekolah di SMP Negeri 2 Batu ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.